Saya ajak anak ke rumah saya yuk. Kita kalau udah capek, refreshing ya saya berenang tuh, situ tuh lagi kotor no. Tuh, jelek-jelek saya juga punya kolam renang no. Inilah kabar terkini dari rumah gadang berharga miliaran rupiah peninggalan almarhum Dorce Gamalama yang sempat menjadi rebutan pihak keluarga. Ya, sebagai rumah warisan yang sempat jadi rebutan, rumah gadang itu memang dibiarkan kosong tak berpenghuni. Pasca sang empunya rumah berpulang pada 16 Februari 2022 lalu. Namun seiring dengan itu pula, kini heboh sejumlah kabar menyangkak muncul dari rumah yang juga layak disebut sebagai museum pribadi almarhum Dorce Gamalama. Karena menurut penuturan sejumlah warga sekitar, kerap muncul aura tak biasa serta kejadian di luar nalar yang berasal dari rumah yang juga dilengkapi dengan kolam renang di bagian belakang itu. Lantas, aura tak biasa dan kejadian di luar nalar apa saja yang muncul dari rumah gadang yang didominasi oleh warna merah tersebut? Dulu ada yayasannya itu, panti asuhan, terus TK-nya ada. Nah, sekarang udah kayaknya udah nggak ada. Semenjak almarhum ini nggak ada. Yang saya tahu kemarin tuh udah pindah-pindah, udah dipindah semua. Terkait rumah gadang, selama ini karena antara dari pihak keluarga atau Bu Haji terus sama RT itu nggak pernah ada yang namanya membicarakan terkait rumah atau yang lainnya. Malam-malam sih rada serem juga lihat. Ya mungkin ya ada aura-aura yang mungkin masih pengaruh ya. Hampir inilah ya untuk masyarakat sini kalau lewat malam itu. Iya, lihat kalau lewat belokan itu ada merinding-merindingnya gitu. Dari teman aja gitu suka cerita. Kalau lewat situ kamu kayak gini nggak gitu. Ada suara gitu. Aku ditemuin suara. Terus kalau aku nggak, aku cuma sekelebatan gitu ceritanya. Tak hanya aura tak biasa dan kejadian di luar nalar, lagi-lagi menurut penuturan warga sekitar, dari dalam rumah gadang itu juga kerap seperti ada yang mengawasi setiap orang yang melintas di sekitaran rumah gadang tersebut, utamanya pada malam hari. Benarkah? Ya perasaan sih begitu, kayak ada yang berkelebat-kelebat lah gitu. Ya merinding aja ke situ. Hampir mayoritas ya, Mas. Ya pernah sih kalau lagi lewat ya pernah ada kayak sosok gitu. Cuman sekelebatan aja gitu. Dia tuh cuma lewat aja. Nggak ada ganggu apa enggak. Karena suatu tempat itu menjadi tempat tinggalnya jin dan sebagainya kalau memang tidak pernah dipakai ibadah atau seperti tadi kotor, terus nggak terawat. Nah itu potensi diisi oleh mereka ya besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Rasulullah mengajarkan kalau menempati rumah yang kosong yang belum ditempati atau melewati tempat yang banyak bangunan terbengkalai, maka minimal membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena ada penghuninya di situ. Kabar hadirnya aura tak biasa serta kejadian di luar nalar dari rumah gadang peninggalan Dorce ternyata sampai pula ke telinga Nyai Dewi Rantian, ahli metafisika asal Dayak, Kalimantan. Lalu seperti apa hasil penerawangan jarak jauh yang dilakukan Nyai Dewi? Dan benarkah sejak almarhum Dorce masih hidup, rumah tersebut memang sudah dijaga oleh sosok penjaga yang tak berwujud? Kalau yang saya lihat dari rumahnya almarhum Bunda Dorce itu, yang saya lihat itu ada penjaga. Memang rumah itu
sewaktu almarhum itu masih hidup, yang saya lihat dia memang pasang untuk penjaga rumah. Jadi untuk kayak menjaga supaya jangan ada terkena serangan-serangan secara gaib, dan juga untuk menjaga supaya rumah itu tidak ada ibaratnya kayak pencuri atau apapun, namanya menjaga itu tidak akan mengganggu masyarakat, atau masyarakat di lingkungan itu tidak akan mungkin terganggu. Tapi kadang-kadang namanya ada orang yang tidak sengaja, yang punya indera keenam atau mempunyai merasa ada makhluk halus, biasanya kadang-kadang itu bisa terlihat sekelibat atau melihat ada sosok seseorang di luar berdiri, ada yang melihat tinggi besar, kadang-kadang ada orang melihat bayangan-bayangan hanya putih, seperti itu yang saya lihat. Ya ada sih beberapa tempat yang kayak gitu. Kalau tempatnya udah lama nggak ditempatin sih memang. Kalau nggak ditempatin kan kayaknya the atmosphere, hawanya juga kelihatannya kayak it becomes a bit darker gitu. Ya wajar aja sih kalau muncul makhluk-makhluk seperti itu. Semua tempat juga ada makhluk-makhluk halus, jadi ya udah hal yang lumrah lah. Meninggalnya Dorce Gamalama memang sempat memantik masalah di tengah-tengah keluarga, utamanya soal pembagian harta warisan. Masalah melibatkan dua kubu, yaitu kubu saudara kandung dan kubu anak angkat artis serba bisa itu. Mereka saling berebut harta warisan yang memang tidak sedikit, termasuk rumah gadang yang bernilai miliaran rupiah. Dan setelah sempat saling berkonflik, kedua kubu itu akhirnya berdamai, di mana masing-masing kubu mendapatkan satu rumah peninggalan almarhum. Sementara untuk rumah gadang, kubu keluarga kandung dan anak angkat sepakat untuk menjual rumah tersebut, di mana uang hasil penjualannya akan digunakan guna membayar hutang-hutang almarhum semasa hidupnya, dan sisanya baru akan dibagi dua. Lantas benarkah rumah gadang kabarnya sudah laku terjual? Dan berapakah harganya? Sekarang udah dijual. Dulu waktu almarhum meninggal ya, itu diwariskan kepada Abu namanya, anak angkatnya Abu, dari kemudian dijual. Belum lama jualnya, paling berapa bulan yang lalu lah lakunya, walau alam ya, saya nggak tahu. Ya kayaknya begitu, eman lah gitu. Hanya sebatas tahu, saya pernah dengar gitu aja kalau rumah gadang udah dijual begitu. Kalau Bunda dapatnya rumah ini nih, Lobang Buaya. Nah kalau anak angkatnya rumah yang di Jati Bening. Itu kan ada dua, rumah kapal sama rumah gadang. Kalau memang udah bisa kejual itu rumah, nanti Bunda bayarin hutang Dorce. Dari beberapa rumah yang dimiliki Dorce semasa hidupnya, rumah gadang yang berdiri tepat di samping rumah induk miliknya memang menjadi kebanggaan artis serba bisa tersebut. Ya, selain sebagai potret dari hasil perjuangannya di dunia hiburan tanah air, rumah gadang yang syarat dengan sejarah dan mirip museum pribadi tersebut juga dipersembahkan untuk almarhumah sang nenek tercinta yang telah mengasuhnya semenjak ia berusia 3 bulan pasca meninggalnya sang ibunda. Namun lantaran biaya perawatan yang cukup mahal, rumah gadang tersebut memang sudah sempat akan dijual Dorce seharga 2 miliar rupiah. Di mana hasil dari penjualan rumah tersebut rencananya akan disumbangkan seluruhnya untuk membantu anak-anak korban perang di sejumlah negara konflik dan juga anak-anak korban bencana alam di tanah air. Dan kepada tim silet, Bunda Dorce dengan penuh rasa bangga dan syukur sempat memperlihatkan ruangan demi ruangan rumah gadang miliknya. Selamat datang di rumah saya. Sebenarnya ini rumah gadang ini saya peruntukkan untuk nenek saya. Namanya Rumah Gadang Siti Khadijah, Siti Darama, itu nenek saya. Dan sekarang rumah ini akan menjadi hak dan milik bagi orang yang memilikinya, karena memang saya punya niat bahwa rumah ini akan saya jual sebesar 2 miliar dan uangnya itu akan saya sumbangkan 100% kepada anak-anak korban Suriah, Palestina dan juga Indonesia, insya Allah. Yaudah deh, jangan banyak ngomong tar mulutnya bau busa. Saya ajak anak ke rumah saya, yuk.
kita kalau udah capek, refreshing ya saya berenang tuh, situ tuh lagi kotor no. Tuh, jelek-jelek saya juga punya kolam berenang no. Ini kaligrafi Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Biasanya di sini sama keluarga saya Pak ada namanya makan balapa. Makan balapa itu jadi ada makan di sini, di situ makanan sampai ke sana. Terus di sini nih saudara-saudara nih pada datang.